Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti, saya dari Prodi PGSD semester 6 kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar hasil yang diperoleh itu lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, PTK ini didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktik pembelajaran tersebut akan dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka PTK dilaksanakan dalam proses berdaur yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada planning, kemudian ada action, kemudian ada observasi atau evaluasi, dan terakhir ada refleksi. Itu karakteristik PTK. Pertama, PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas. Rancangan penelitian tersebut diterapkan sepenuhnya di kelas itu, termasuk pengumpulan data, analisis, penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan temuan. Itu semuanya dilakukan di dalam kelas dan dirasakan oleh kelas itu. Kemudian yang kedua, metode PTK diterapkan secara kontekstual, dalam artian bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan untuk kelas yang lainnya. Temuan PTK hendaknya selalu diterapkan segera dan ditelaah kembali efektivitasnya dalam kaitannya dengan keadaan dan suasana kelas itu. Kemudian yang ketiga, PTK terarah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Kata lain bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada diri guru yang telah terjadi perubahan, perbaikan atau peningkatan sikap dan perbuatannya. Mereka akan lebih berhasil jika ada kerjasama antara guru di sekolah, sehingga mereka dapat sharing permasalahan, dan apabila penelitian telah dilakukan, maka selalu diadakan pembahasan perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, PTK ini bersifat kolaboratif dan kooperatif. Kemudian yang keempat yaitu PTK ini bersifat luas dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. Hal ini juga memungkinkan diterapkannya dalam hasil studi dengan segera dan penilaian kembali secara berkesinambungan. Kemudian yang kelima yaitu PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi diri peneliti. Yang keenam ada PTK sedikitnya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali efektivitasnya. Dan karakteristik yang terakhir yaitu PTK bersifat situasional dan spesifik yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus. Sifatnya terbatas, tidak representatif untuk merumuskan atau generalisasi. Penggunaan metode statistik terbatas pada pendekatan deskriptif tanpa inferensi. Prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins 1993, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, yaitu sebagai seorang guru yang pekerjaan utamanya adalah mengajar. Seharusnya PTK yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Ada 2 hal penting tentang prinsip ini, yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang diterapkannya dalam PTK tidak segera dapat memperbaiki pembelajarannya, atau hasilnya tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Kemudian sebagai pertanggungjawaban profesional, guru hendaknya selalu konsisten menemukan sebabnya, mencari jalan keluar, atau menggantinya agar mampu memfasilitasi para siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya siklus yang diterapkan hendaknya mengutamakan pada ketercapaian kriteria keberhasilan. Misalnya pembentukan pemahaman yang mendalam.
Misalnya pembentukan pemahaman yang mendalam ketimbang menghabiskan kurikulum dan tidak semata-mata mengacu pada kejenuhan informasi. Kemudian, sedapat mungkin hendaknya dapat diupayakan prosedur pengumpulan data. Sedapat mungkin setidaknya dapat diupayakan prosedur pengumpulan data yang dapat Oke, kemudian yang kedua yaitu teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, reliabilitasnya yang memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelas, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis. Jadi, walaupun terdapat kelonggaran secara metodologis, namun PTK mestinya dapat dilaksanakan atas dasar kaidah keilmuan. Prinsip yang keempat, yaitu ada masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru galau, sehingga atas dasar tanggung jawab profesional, dia didorong oleh hatinya untuk memiliki komitmen dalam rangka menemukan jalan keluarnya melalui PTK. Kemudian prinsip yang kelima, pelaksanaan PTK seharusnya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Dengan artian bahwa PTK ini hendaknya diketahui oleh kepala sekolah, disosialisasikan pada rekan-rekan guru, kemudian dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, kemudian dilaporkan hasilnya sesuai dengan tata krama penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian yang keenam, yaitu ada permasalahan yang hendaknya dicarikan solusinya lewat PTK. Hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks atau mata pelajaran tertentu, tetapi juga dapat dipertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas ini dapat digolongkan atas dua jenis, yaitu ada tujuan utama dan tujuan sertaan. Yang pertama, tujuan utama. Yang pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Dengan arti lain bahwa guru dapat melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian tujuan utama yang kedua, yaitu melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran. Kemudian tujuan sertaan, yaitu menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian tindakan kelas. PTK ini dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena guru itu termasuk ujung tombak pelaksanaan lapangan. Kemudian manfaat lainnya yaitu PTK dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum